kita mau menyadarkan diri kita bahwa mensyukuri atas kesehatan kita, memang pergi ke rumah sakit. Nah, karena memang saya sudah merasakan Pak, diuji pada waktu 2 tahun yang lalu, saya ada satu penyakit yang sangat menakutkan. Mungkin ada di antaranya udah tahu, yaitu kanker usus besar 2 tahun yang lalu. Kanker usus besar. Saya pikir-pikir Pak, maaf saya sebut barangkali kawan kita Pak Muzaruddin almarhum itu persis sama dengan saya, penyakitnya itu sama dengan saya, juga di bagian usus besar. Saya berpikir waktu itu, saya nanya dengan beliau, saya ada kondisi masih dalam kondisi kurang sehat itu. Nah, saya tanya Pak Muzaruddin almarhum itu, berapa sih sekali potong di kucing Sarawak? Motongnya aja Pak, berapalah Pak? 150 Pak, bukan ribu, juta. Itu baru motong aja, nggak disambung, karena memang katanya mau dijahit lagi itu rapuh sudah, sehingga dibuat saluran di samping. Nah, ini kenyataan yang kita lakukan, yang kita dengar, yang kita lihat. Di kemo sekali kemo itu paling tidak kata beliau sekali pagi 11 juta, sampai 10 kali waktu itu udah menghabiskan, hitung jalan Pak ya. Untuk ke berikutnya COVID tidak bisa, sehingga didekati. Ya tentu di kucing dengan di kita maaf saja, karena penanganannya agak beda kan, sehingga dengan izin Allah juga sudah sampai waktunya beliau mendahului kita. Jadi hati saya kan tidak kejo Pak, dalam kondisi masih sedang sakit. Nah, yang alhamdulillah dengan izin Allah juga, karena kita tidak mampu Pak, nak ke Sinunja 150 HP nak dijual. Ya, sekali aja pagi potong aja ada 150 HP nak jual isi. Nah, udah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena ada seorang dokter yang ada di sini, Pak Jainul, Dokter Jainul, yang sedang habis pendidikan ketika itu. Ya, itu aja ya, kata anak saya, kebetulan di bagian Oka kan, anak saya yang nomor 2 itu. Kita tunggu Pak Jainul yang dari Jakarta, sedang pendidikan selesai. Memang spesialis usus, beliau itu spesialis bagian usus. Nah, setelah saya dilihat, di kolonoskopi, di scanner, singkatnya gitulah ya, setelah diperiksa di spesialis itu, ternyata memang saya itu ada kanker, itu kanker usus. Dipastikan beberapa dokter itu memang kanker. Ya singkatnya, ya sudah kata anak saya kan. Nah, jadi ketika lihat di layar itu, anak saya itu menangis, karena ada di rumah sakit juga, bidan itu menangis. Kenapa penyakit ayah seperti itu? Ya tentu anak dengan ayah kan dia bisa baca itu karena nampak Pak di layar itu, memang jelas bahwa itu kanker gitu kan. Nah ini singkat, ya udahlah operasi. Nah saya ini harus dioperasi. Ya, lillahi ta'ala lah Pak. Nah alhamdulillah dioperasi, dilihat memang kanker itu udah kayak sisir pisang Pak di dalam tuh. Itu sisir dia tuh kayak pisang lah, melekat di tandan gitu. Nah itu ya, barangnya seperti itu. Begitu dipotong, dilihat, dicuci, dipoto oleh anak saya, karena memang tidak boleh sih sebenarnya, tapi karena memang anak saya juga di situ waktu dicuci itu. Nah ini saya sudah merasakan bagaimana sakitnya. 14 hari di rumah sakit, masuk di ruang ICU. Nah di dalam ruang ICU Pak, ini saya rasakan betul, barangkali inikah sudah janji saya gitu. Dalam waktu beberapa menit saya itu menggigil Pak, menggigil. Nah ini hari yang ketiga itu, setelah itu menggigil, saya cuma ingat Allah, Allah, Allah itu saja.
Yang namanya kita dalam kondisi sakit, Pak, kadang-kadang untuk mengucapkan apa aja susah tuh. Nah, ini sudah diuji. Jadi kena dingin, sajuk ya. Jadi kata dokter, ya udah kasih air panas di dalam botol, itu dipeluk. Insya Allah dalam beberapa menit ya saya merasakan panas, napas agak lega. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, ujian itu dapat dilalui. Alhamdulillah, dipanjangkan umur sampai hari ini. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya sangat bersyukur ya, pengabdian saya, berdoa mudah-mudahan akan bagaimana sisa-sisa umur saya dan umur-umur kita semua ini dipanjangkan. Yang dalam kondisi panjang inilah mari kita gunakan umur kita yang dengan sebaik-baiknya, dengan meyakini dan mengimani dari rukun-rukun yang ada di rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu pantas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita dipanjangkan umur, diberikan sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Kata kita kalau udah sehat biarpun disik duit ya Pak ya, ya makan gampang ya, apa yang ada sehat dulu. Makanya sangat kita syukuri ya, sangat kita syukuri dalam kondisi sehat kita ke situ, bisa ke masjid, bisa safari dan sebagainya. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat, kepada kita semua tabi'in dan tabi'in. Semoga kita juga mendapatkan syafaat di hari akhir nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang itulah yang kita harapkan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, rasulnya dan sebagainya, kitab-kitabnya. Nah, mudah-mudahan membawa daripada perjalanan kehidupan selama ini untuk kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya tidak tahu sih, mungkin hanya informasi-informasi, namun untuk mengaitkan dengan zakat, saya akan mencoba dengan judul barangkali taatnya beribadah karena iman. Taatnya beribadah karena iman. Ini. Jadi tanpa taat kepada dengan taatnya ya kita dengan iman tentu akan sulit untuk beribadah. Nah, maka dari itu saya akan mencoba barangkali dari dasar benar yang akan saya sampaikan. Mohon maaf nih Pak Midi, ini mohon maaf ini dari dasar-dasarnya aja nih. Dasar keimanan kita tahu Pak, serta Ibu. Itu ada 6. Nah, ini dari dasar sekali. Ini yang penting ini. Saat-saat sekarang nih Pak, iman ini perlu kita kuatkan. Sebab ada mungkin itu kan bahwa sekarang ini bagaimana kita tidak mempercayai adanya Allah. Nah, ini kan kita sudah tahu, lihat di YouTube di mana dan sebagainya. Ya, ide-ide yang akan ditanamkan kepada kita tidak usah sebutlah itu ya. Kita lihat di YouTube.